Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran fisika hari ini, yaitu kita sudah sampai pada materi tentang elastisitas. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama memperhatikan presentasi berikut ini. Ya, kita sudah sampai pada elastisitas. Ya, jadi apakah ini masuk dengan elastisitas? Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu mengenai kompetensi pengetahuan menganalisis sifat elastisitas bahan. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan hasil percobaan tentang elastisitas bahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat mendeskripsikan atau menceritakan apa itu elastisitas. Yang kedua, mampu menceritakan hukum yang berlaku pada elastisitas, yaitu hukum Hooke. Kemudian mampu melakukan percobaan Hooke. Kemudian memformulasikan hukum Hooke. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisis berdasarkan hasil pengamatan elastisitas dan hukum Hooke. Nah, untuk memperoleh tujuan pembelajaran tersebut, marilah kita sama-sama mengikuti materi tentang elastisitas. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Adapun pengertian elastisitas itu di dalam ilmu fisika adalah kecenderungan suatu bahan padat untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang mengenainya dihilangkan. Ya, jadi kalau dia ditarik atau didorong, dia akan berubah ukuran atau bentuk. Tetapi kalau gayanya dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula. Nah, kira-kira benda apakah yang memiliki sifat seperti itu? Ya, jadi kalian mungkin sudah bisa memikirkan kira-kira benda apa yang kalau kita tarik atau kita dorong ukurannya berubah bentuknya dan ukurannya, tetapi kalau gayanya itu dilepaskan dia kembali ke bentuk semula. Ya, kira-kira apa? Ya, jadi adapun besaran-besaran elastisitas di dalam fisika itu ada beberapa, yaitu tegangan yang biasa disebut stres, ya. Ya, tegangan, misalnya suatu benda kita tarik maka dia akan menjadi tegang. Nah, tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja terhadap suatu permukaan benda per satuan luas. Tegangan dirumuskan sebagai berikut, yaitu gaya per luas. Nah, ini simbol tegangan biasa disebut dengan sigma, ya. Sigma sama dengan F per A, di mana sigma adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Ini diperoleh dari satuan gaya per satuan luas. F adalah gaya Newton dan A luas permukaan meter pangkat 2. Besaran elastisitas fisika yang lain adalah regangan atau strain. Jadi tadi tegangan, sekarang regangan, yaitu pertambahan panjang yang terjadi pada benda karena pengaruh gaya luar. Perpanjang mula-mula benda itu sebelum gaya luar bekerja padanya. Regangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Regangan atau disimbol dengan E adalah delta L per L0. Nah, E adalah regangan, delta L perubahan panjang, L0 panjang mula-mula. Jadi kalau misalnya karet kita tarik, panjang mula-mulanya adalah L0, setelah kita tarik bertambah panjang menjadi delta L, maka regangannya adalah pertambahan panjang per panjang mula-mula. Begitu, ya. Kemudian besaran elastisitas fisika yang lain adalah disebut dengan ini C, ya, modulus elastis. Modulus yang atau modulus elastis yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Ya, jadi dibandingkan antara tadi tegangan dengan regangan. Nah, akan diperoleh rumus E adalah FL0 per A delta L. Ya, di mana tadi sudah ada, ya, F itu gaya, L0 panjang mula-mula, A luas, delta L pertambahan panjang. Ya. Berikutnya hukum Hooke. Di tahun 1678 Robert Hooke menyatakan jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya,
Pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang setara dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, namun arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Hooke. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan min K delta X, di mana K adalah konstanta pegas, F adalah gaya tarik pegas, dan delta X perubahan panjang pegas. Nah, ini perlu diketahui bahwa K itu konstanta pegas, yaitu suatu bilangan yang menyatakan kekuatan daripada pegas itu. Ya, jadi setiap pegas memiliki konstanta pegas. Hukum Hooke untuk susunan pegas. Nah, dalam suatu kebutuhan pegas itu bisa disusun. Ya, jadi kita bisa menyusun pegas. Misalnya ayunan anak-anak biasa kan karena kalau misalnya kita mau butuh panjang maka disusun seri, tapi kalau misalnya kekuatannya dilihat kita susun paralel. Yang mana yang dimaksud dengan susunan seri? Nah, susunan seri itu susunan yang berkelanjutan. Jadi disambung, sambung menyambung. Nah, kalau ini kita ganti dengan satu pegas, nah akan diperoleh namanya KS, susunan gabungan seri. Jadi kalau ini dua pegas ini K1 dan K2 digabung akan sama dengan satu gabungan antara K1 dan K2 atau KS, gabungan seri pegas. Nah, akan diperoleh rumus sebagai berikut. 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 1/K3. KS adalah konstanta gabungan seri, K1 konstanta pegas 1, K2 konstanta pegas 2. Hukum Hooke untuk susunan pegas 2 itu susunan paralel. Nah, kalau seri tadi berkelanjutan, nah kalau paralel bentuknya seperti ini ya. Nah, ini namanya paralel. Nah, kira-kira apa perbedaan antara susunan seri dan paralel dari segi kekuatan daripada pegas itu? Ya, kalian tentu bisa memikirkan ya. Ini akan kita peroleh bahwa K susunan gabungan paralelnya adalah Kp sama dengan K1 tambah K2, di mana Kp adalah konstanta gabungan paralel, K1 konstanta pegas 1, K2 konstanta pegas 2. Nah, berikutnya adalah besaran elastisitas energi potensial pegas, yaitu merupakan kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk awal. Suatu usaha yang dilakukan untuk menarik pegas atau besarnya energi potensial pegas agar kembali ke bentuk semula dapat dirumuskan sebagai berikut. W 1/2 K delta X pangkat 2, di mana W adalah energi potensial pegas, K adalah konstanta pegas, delta X pertambahan panjang pegas. Ya, ini contoh soalnya. Terdapat kawat logam dengan diameter 1,4 mm dan panjangnya 60 cm, digantungi beban bermassa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter sekon pangkat 2, hitunglah tegangan, regangan, dan modulus yang bahan. Ya, penyelesaian diketahui D-nya, diameternya, R-nya M 100 gram, 0,1 kilo, G 9,8, L0-nya 60 cm atau 0,6. Ini dirubah ke sistem internasional ya, meter semua, gram menjadi kilogram, milimeter menjadi meter. Delta L, nah ini meter ya. Kemudian ditanyakan sigmanya atau tegangannya, regangan, dan Y. Ya, jawabannya adalah sigma adalah F per A. Nah, jadi massanya tadi 0,1 kilo dikali G. F itu M kali G. 0,1 dikali percepatan gravitasi bumi 9,8 per V itu 22/7. Jari-jarinya tadi 7 kali 10 min 4 pangkat 2. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Ya, jadi tegangannya. Sekarang regangannya adalah delta L per L0. Delta L-nya 3 kali 10 minus 4 meter per 0,6 meter diperoleh 5 kali 10 minus 4.
Nah, kemudian modulus siangnya Y ini dibandingkan ini per ini 6,36 kali 10 pangkat 5 per 5 kali 10 minus 4. Ini kalau kita bagi 6,36 per 5 1,272. Ini 10 pangkat 5, ini minus bertambah ke atas jadi 9, 5 tambah 4 menjadi 10 pangkat 9. Sudah pelajari di SMP mengenai eksponen ya di matematika. Jadi ditambah ke atas. Kalau minus dibawa jadi pangkat eksponen minus ditambah ke atas jadi 9. Nah, itulah jawaban dari contoh soal. Nah, berikutnya tugas kalian adalah sebuah pegas memiliki panjang 50 cm ketika digantungi secara vertikal. Ketika diberi beban sebesar 30 Newton, pegas bertambah panjang menjadi 55 cm. Pertanyaannya, berapakah konstanta pegas dan panjang pegas ketika ditarik gaya sebesar 45 Newton? Saya kira tugasnya itu untuk hari ini. Silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian difoto baru diupload di Classroom ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.